Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Veronica Yonita Wongkar, SPD MPD, tenaga pendidik di Universitas Katolik de La Salle Manado, dengan nomor induk dosen nasional 09 07 07 77 10. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik de La Salle Manado. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Berikut saya akan mendeskripsikan satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan. Profil mata kuliah, nama mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan. Kode mata kuliah PSD 11207. Bobot 2 SKS. Semester ganjil 2021-2022 semester 1. Dan rumpun mata kuliah wajib program studi. Tahapan pemaparan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan saya bagi menjadi 6 bagian, yakni 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran mata kuliah, 3. Materi kuliah, 4. Metode pembelajaran, 5. Sistem penilaian, 6. Rekaman video pembelajaran. Kita masuk pada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar ilmu pendidikan merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan mata kuliah ini membahas dan mendiskusikan pengetahuan tentang hakikat manusia, hakikat pendidikan sebagai sosialisasi dan pembaru di masyarakat, konteks pendidikan sekolah, konteks pendidikan luar sekolah, interaksi edukatif antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, kemudian pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan masa depan, profesionalisme guru, dan pendidikan karakter. Nah, lewat mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ini, mahasiswa mampu memahami, kemudian mahasiswa mampu mengerti dan mampu mengaplikasikan semua materi yang ada demi pengembangan pendidikan peserta didik, khususnya di tingkat sekolah dasar atau SD. 2. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah, di capaian pembelajaran mata kuliah ini saya membaginya dalam 7, yakni CPMK 1, mahasiswa memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan disertai dengan sikap religius, moral, dan budaya ketika menerapkan teori dan prinsip pengantar ilmu pendidikan dalam pekerjaan sesuai dengan bidangnya. CP mata kuliah 2, mahasiswa mampu menguasai prinsip dan teori hakikat manusia, hakikat pendidikan, dan hakikat pendidikan sebagai sosialisasi dan pembaru di masyarakat.
CPM mata kuliah 3, mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep konteks pendidikan sekolah, konteks pendidikan luar sekolah. CPM keempat, mahasiswa mampu menguasai interaksi edukatif antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. CPM kelima, mahasiswa mampu menguasai konsep pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, dan pendidikan masa depan. CPM keenam, mahasiswa mampu menguasai konsep profesionalisme guru. Yang terakhir, CPM ke-7, mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan pendidikan karakter. Ketiga, materi kuliah. Materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi agar dapat tersampaikan dan terserap dengan baik, maka dibuat beberapa cara. Pertama, penggunaan buku atau referensi yang relevan tentang pendidikan. 1. Buku dari Nanang Purwanto, SPD MPD dengan judul Pengantar Pendidikan. 2. Dari Dr. Andes Rulam Ahmadi, MPD dengan judul Pengantar Pendidikan. 3. Muhammad S. Sumantri dan Duratul Yatimah dengan judul Pengantar Pendidikan. 4. Profesor Dr. Umar Tirta Raharja dan Dr. Andes S. L. Lasulo dengan judul Pengantar Pendidikan. Selanjutnya, materi kuliah yang saya ajarkan pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan di 16 kali pertemuan adalah: pertama, hakikat manusia, kemudian hakikat pendidikan sebagai sosialisasi dan pembaru di masyarakat. 4. Konteks pendidikan sekolah. 5. Konteks pendidikan luar sekolah. 6. Interaksi edukatif antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. 7. Pendidikan untuk semua. 8. Pendidikan sepanjang hayat. 9. Pendidikan masa depan dan profesionalisme guru. Dan 10. Pendidikan karakter. 4. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya buat yakni secara daring dan luring. Metode pembelajaran secara daring atau online yang saya gunakan terbagi atas 1. Sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yakni perkuliahan dengan aplikasi pembelajaran atau virtual online, dan perkuliahan daring ini saya menggunakan Google Meet dan Zoom pada masa COVID-19. Kedua, asinkronus, perkuliahan mandiri, tugas, kemudian ada materi yang saya berikan melalui video lewat Google Classroom, dan mahasiswa-mahasiswi mengakses lewat Google Classroom tersebut. Kemudian ada juga metode pembelajaran secara luring, yakni tatap muka di dalam kelas. Kelima, sistem penilaian. Nah, dalam sistem penilaian untuk mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, saya membaginya dalam 5 komponen, yakni pertama, kehadiran 10%, kedua, partisipasi mahasiswa dalam kelas
10%. Ketiga, tugas mandiri mahasiswa 20%. 4, ujian tengah semester 30%. Dan 5, ujian akhir semester 30%. Kemudian, skala dan atau bobot penilaian berdasarkan skala penilaian di program studi pendidikan guru sekolah dasar Unika de la Salle Manado. A sama dengan 80 sampai 100 istimewa, B 66 sampai 79 baik, C 55 sampai 65 sedang, D 45 sampai 54 kurang, dan E 0 sampai 44 atau gagal. Demikian deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu. Berikut akan ditampilkan rekaman video pembelajaran mata kuliah pendidikan pengantar ilmu pendidikan. Dan selamat menyimak video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu pendidikan untuk satu pertemuan, yakni pertemuan keempat dengan materi hakikat pendidikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Mem. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat semua, Kang? Ya. Sehat, Mem. Baik, kita akan mulaikan untuk perkuliahan kita di pagi hari ini. Mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang hakikat pendidikan. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan doa. Mohon satu orang mahasiswa boleh bantu untuk doa buka kita di pagi hari ini. Silakan. Oh ya, silakan, Suster. Di sini. Mari persiapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa untuk alasannya. Let us remember that we are in the holy presence of God. I will continue, oh my God, to all action for the love of you. Saint John Baptist de la Salle, pray for us. With Jesus in our heart Forever. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Terima kasih, Suster. Dan seperti yang Mem sampaikan bahwa di mata kuliah pengantar ilmu pendidikan pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang hakikat pendidikan. Sebelum kita masuk pada materi, di 2 minggu yang lalu di pertemuan ke-3 dan pertemuan kedua kita sudah membahas tentang hakikat manusia. Nah, ini akan berikan gambar dan tolong kalian lihat baik-baik, disimak. Ada 3 pertanyaan di sini. Perhatikan gambar ini, kemudian apa yang dilihat dari gambar, kemudian jelaskan sesuai dengan pertanyaan dari nomor 2. Nah, ini gambarnya. Semua bisa lihat dengan baik kan ini? Bisa. Nah, kira-kira gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa ini kira-kira? Ya, silakan Martina. Bola kristal. Bola kristal. Ada lagi? Kira-kira ada yang tahu juga tentang gambar ini? Jadi tadi teman kalian mengatakan ini ada bola kristal. Gambarnya bola kristal. Ada lagi pendapat yang lain? Ya, Atiti? Tangan yang menolong bola bumi. Ada tangan yang bola bumi. Ada lagi? Apa lagi yang lihat? Cuma ini tangan dan bola, kemudian bola kristal. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih atas jawaban dari 2 mahasiswa, Atiti dan Martina.
Ini gambar menurut penglihatan kalian, ya. Masing-masing kita punya penglihatan masing-masing. Apa yang dilihat itu yang diungkapkan. Ya, Mem sangka pasti semua ada yang ingin diutarakan, tapi masih tertahan. Di sini ada bling-bling. Sebelum kita masuk lebih dalam di hakikat pendidikan, yang minggu kemarin kita membahas tentang hakikat manusia. Ada yang tahu tentang definisi dari manusia? Masih ingatkah yang definisi manusia? Kan kita bicara tentang hakikat manusia di minggu kemarin. Kira-kira ada yang boleh menyampaikan atau ada yang masih ingat tentang hakikat dari manusia? Manusia itu apa sih kira-kira? Kita semua kan manusia, no? Ada yang menyampaikan pendapat? Silakan, Atiti. Berdiri, Atiti. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan jelaskan tentang hakikat manusia. Kita tahu bahwa manusia itu pertama-tama diciptakan oleh Allah dengan sempurna dan tak ada sesuatu pun dalam diri manusia yang kekurangan. Tapi manusia pada dasarnya adalah memiliki akal budi, jiwa yang sempurna, punya pemikiran yang positif dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi manusia juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga manusia bisa berinteraksi satu sama lain, bisa mengerti dan bisa menegur dengan satu dengan yang lain. Dan dalam hal ini manusia sangat berperan dan sangat berinteraksi satu sama lain dalam melengkapi satu sama lain jika ada kekurangan atau ada kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Jadi manusia sangat diperlukan untuk hidup saling melengkapi. Begitu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Atiti. Mantap sekali, luar biasa untuk jawaban. Jadi Anda semua sudah dengar apa yang disampaikan oleh temanmu Atiti, bahwa intinya manusia itu, kita semua itu istimewa. Ya, kita semua istimewa, punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan ada juga keistimewaan lain, yaitu memiliki apa? Akal budi, ya, yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Jadi kita semua mesti bangga, mesti percaya diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang kita dengarkan tadi, sampaikan oleh temanmu Atiti. Terkait dengan yang disampaikan tadi, penjelasan, maka kenapa Mem suka memberikan ilustrasi gambar seperti ini? Karena kita akan bicara tentang hakikat pendidikan. Kita lihat, ya ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita lihat ini pentingnya gambaran tentang manusia. Ada dua itu, karena tadi disampaikan ada manusia itu memiliki karakteristik sebagai salah satu makhluk yang berbeda. Tadi Mem sudah sampaikan itu, kita semua itu istimewa. Jadi ada sifat hakiki dari manusia yang tidak dimiliki atau berbeda dengan makhluk lain seperti hewan. Ya. Kedua, manusia memandang pribadi manusia yang mungkin selalu berubah atau beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan iptek. Oh, sekarang zaman milenial ini tidak bisa dipisahkan dengan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita akan bicara tentang pendidikan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kita di slide ini Mem sampaikan ada dijelaskan di pertemuan kedua dan ketiga, yakni sifat hakikat manusia, dan di antara manusia dengan hewan memiliki kemiripan. Ada kemiripan, tetapi secara biologisnya, contoh bentuk tubuh dari orang hutan mirip dengan manusia, tapi kita yang lebih istimewa karena memiliki akal budi. Nah, ini bisa kalian baca, dan
juga manusia memiliki kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, ada kata hati. Kita semua ada kata hati, ada tanggung jawab, ada rasa kebebasan, kewajiban dan hak, kemudian ada kewajiban menghayati kebahagiaan. Kita kalau senang, hati gembira itu akan tergambar atau terlihat dari wajah, ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Kalau kelihatan muram-muram itu langsung ketahuan bahwa dia lagi sedih, lagi susah. Atau ada gembira, dia senang sekali. Itu terlihat, langsung terlihat. Tidak mungkin kalau di acara atau kedukaan begitu kemudian kita lihat ada yang tertawa-tertawa. Bukan, tidak mungkin. Berarti itu ada manusia tapi ada gangguan sedikit. Karena biasanya kan kalau di kedukaan seperti itu orang sedih, ekspresinya sedih, entahkah menangis atau berdiam atau kusut, itu langsung terlihat di situ. Begitu sebaliknya. Nah, kita masuk di hakikat pendidikan yang akan kita bahas pagi hari ini. Setiap manusia pasti pernah mengalami sebuah proses pendidikan. Benar? Benar. Ya. Dari mulai balita sampai tua, kita tetap belajar, memiliki kemampuan untuk belajar dan mencari tahu itu pendidikan, begitu. Kecuali memang dia malas, ya, tidak mencari tahu. Tapi Mem juga sangka bahwa manusia semua pasti pernah mengalami sebuah proses pendidikan. Bukan hanya sebagai di pendidikan formal di lingkungan kelas seperti ini, tapi juga di pergaulan sehari-hari. Itu juga dimaksudkan dengan pendidikan. Apa yang kita dapat itu maksud semua dari masuk di proses pendidikan. Apa yang kita dapat lewat pertemanan, relasi dengan keluarga, relasi dengan masyarakat, dengan orang-orang di sekitar kita, itu masuk juga di sini. Jadi jangan hanya berpikir saya mengenyam pendidikan hanya di bangku kuliah atau lewat pendidikan dalam kelas. Tidak ya seperti itu. Semua yang kita lakukan itu dapat lewat proses pendidikan. Nanti kita akan lihat secara dalam kira-kira itu seperti apa. Maka arti dan definisi pendidikan menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI berasal dari kata dasar didik. Jadi kalau dalam pendidikan itu didik atau mendidik. Profesor Brojonegoro dalam Suwarno 1982 1-2 menerjemahkan pendidikan sebagai tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai lahir sampai tercapainya kedewasaan secara jasmani dan rohani agar dapat memenuhi sendiri tugasnya. Jadi mulai dari lahir, jadi baru lahir dari anak balita baru lahir, dia sudah mulai di sini masuk di didik atau mendidik lewat orang tua. Kalau bayi berarti lewat ibu, bapak atau keluarganya. Maka pendidikan itu bukan hanya setelah selesai di bangku kuliah 4-5 tahun atau ada yang mungkin lebih, dan sangka mengharap juga tidak ada yang lebih dari 4-5 tahun. Tetap belajar terus. Nanti juga kan materi ini ada juga manusia di sekitarnya disembunyikan. Kemudian ada juga di India di sini 2 orang keturunan manusia di dalam gua serigala, sarang serigala. Dugaan kedua orang tersebut diasuh oleh serigala, jadi tingkah lakunya seperti yang mengasuh, begitu. Ya. Nah, rangkuman dari materi yang Mem sampaikan pagi hari ini seperti ini, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu melalui kegiatan pengajaran dan atau pelatihan yang berlangsung sepanjang hidup di berbagai lingkungan belajar dalam rangka mempersiapkan manusia agar dapat memainkan peran secara tepat. Yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Dan unsur-unsur yang harus ada dalam pendidikan tadi membilang peserta didik, pendidik, metode, tujuan, dan lingkungan pendidikan.
Kemudian pada hakikatnya pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia dan membudayakan manusia sehingga mampu mencipta, berkarya, berbudi baik bagi kehidupan ekosferisnya atau kebulatan diri dan lingkungan. Nah, jangan pernah lelah belajar dan menuntut ilmu, karena satu-satunya senjata yang mampu mengubah dunia adalah pendidikan. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan dari mahasiswa, mahasiswi, silakan. Ya, silakan, Felisa. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan bertanya mengenai materi yang telah dipaparkan oleh MEM, dan tentu saja materi ini sangat menarik bagi kami sebagai calon guru. Di sini saya akan bertanya mengenai pendidikan. Jadi kalau mau dikatakan saat ini pendidikan itu sudah lebih terlihat sangat diberikan perhatian. Jadi dapat dilihat adanya sekarang yang namanya program kampus mengajar. Di dalam program kampus mengajar ini yang akhirnya membuka peluang bagi mahasiswa-mahasiswi untuk terlibat, dan tentu saja tidak dibatasi, dalam arti tidak hanya pada profesi guru. Jadi ada berbagai macam variasi dari mahasiswi yang boleh masuk dalam program kampus mengajar ini. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah adanya program kampus mengajar ini mampu atau efisien yang dapat dilaksanakan bagi mahasiswa-mahasiswi? Dalam arti mahasiswa-mahasiswi ini bervariasi, tidak hanya sebagai profesi guru, baik ada juga yang tidak dapat seperti kami, ada metode kami belajar tentang bagaimana cara harus menghadapi anak-anak. Jadi apakah adanya program kampus mengajar ini mampu dilaksanakan atau efisien bagi setiap mahasiswa-mahasiswi dalam kampus mengajar dalam pendidikan, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan MEM, ada tujuan tersendiri dari pendidikan. Terima kasih Novelisa, pertanyaan yang baik, luar biasa. MEM akan coba jelaskan sesuai dengan pengalaman yang ada. MEM juga terlibat di kampus mengajar. Sekarang ini MEM 2 kali lolos dalam pendampingan mahasiswa DPL untuk kampus mengajar. Nah, mahasiswa-mahasiswi yang MEM dapat itu dari Unima, dan mereka sama sekali seperti yang tadi disampaikan tidak ada masih minim untuk bagaimana beradaptasi dengan siswa-siswi. Pertama MEM dapat yang di SD, tapi yang kedua ini MEM dapat DPL membantu mendampingi mahasiswa yang SMP. Tapi dari situ mahasiswa dan mahasiswi lewat kampus mengajar ini mereka diasah artinya diasah pendidikan yang mereka serap dari universitasnya, kemudian bagaimana mereka mengaplikasikannya di lingkungan sekolah dengan anak-anak, dan melihat mereka itu sangat membaur. Akhirnya seperti yang bilang, apa yang mereka dapatkan dari sekolah, dari universitas bangku kuliah, itu kemudian mereka aplikasikan juga dengan kehidupan nyata yang ada di sekolah SD. Kali lalu itu dapat di SD Tondano sana. Mereka anak-anak mahasiswa semester 3 ya, semester 4-5, mereka bisa beradaptasi dengan anak-anak SD. Bagaimana kemudian dari dalam hatinya keluar Demikian video aktivitas pembelajaran singkat yang bisa saya tampilkan dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Semoga dari video ini bisa memberikan gambaran ataupun deskripsi singkat di bidang pengajaran ataupun pendidikan yang sudah saya buat. Saya Veronica Yonita Wongkar pamit undur diri. Tetap sehat Bapak dan Ibu. Terima kasih dan salam Kampus Merdeka Indonesia Jaya.